Enggak. Wis anggap ae koyo dulinan Ustaz, Siap. muga manfaate gede meneh. Nggih, bener. Amin. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama nggih Ustadz, sebagai selaku kepala sekolah atau direktur tahfidnya. Pertanyaan yang pertama, apa sih landasan filosofinya atau pedagogisnya yang mendasari SD TQ Al-Ihsan ini memilih metode Taghoni Bayati untuk apa ya program tahfidnya? Baik. Jadi sejak sekolah dasar tahfidz Quran ini dirilis ya. Waktu itu kita sempat diskusi tentang apa metode yang mau kita terapkan di sekolah kita. Apakah metode mainstream yang umumnya diterapkan di masyarakat, dimana-mana. bisa Iqra, bisa Tilawati, bisa Al-Barti, Umi dan sebagainya. Apakah kita coba inovasi ya metode. Nah, qadarullah waktu itu di SD ini kan didirikan tahun 2015 tadi ya. Sedangkan saya sejak lulus Mat Ali Asurkati di Salatiga itu waktu itu kan tugasnya, ini flashback sejarah saya pribadi ya. Waktu itu saya dapat tugas ngajar di Pondok Tahfidz Al-Uswah Sumeneb namanya. Itu Pondok Tahfidz. Di situ waktu itu awal-awal saya ngajar pakai metode biasa. Kemudian saya kedatangan salah satu murid saya yang habis belajar di salah satu pesantren di Solo, Darul Quran Solo. Nah, ternyata beliau itu menyodori saya metode Muriki, Murotal Irama Quran, yang digagas oleh Ustadz Dzikron Al-Hafidh almarhum. Nah, beliau metode Muriki itu adalah Murotal Irama Quran. Kayak nagom gitu ya. Benar. Murotal Irama Quran, tapi beliau menggunakan Bayati. Kebetulan Waktu itu yang dikenalkan Bayati. Benar, meskipun Bayati. masih ada banyak kan? Benar. Nah, Dia pakai Bayati. Nah, kemudian murid saya ini menyodorkan contoh video beliau, tilawah beliau. Terus saya pelajari, saya amati, ya kan? Saya praktekkan, saya analisa, dan saya terinspirasi untuk membuat modul bagaimana lagu ini atau teori ini bisa diaplikasikan, mudah diajarkan, mudah dipelajari, mudah diajarkan. Muncullah Tadrib Bayati edisi yang paling awal. Waktu itu saya rilis di Madura. Oh, berarti sudah di Madura Iya, dulu di Madura, ya. Belum pulang. Benar. Madura saya kan 2 tahun kan. Setelah itu saya ditarik lagi ke pesantren Al-Islam Tenggulun. Itu juga sama, karena di sana juga saya dapat amanat untuk merilis program tahfidnya. Waktu itu kan belum terkenal sebagai pondok tahfidz. Sekarang tahfidz. Akhirnya kita terapkan tiap hari talaki dari Al-Fatihah An-Nas sampai An-Naba. Akhirnya teraplikasikan lah. Ada yang bisa mulai terbentuk untuk revisinya. Semakin jadilah nada-nadanya, rumus-rumusnya dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian 2015 saya tertarik untuk melanjutkan, yaitu membuat SD3 ini gitu. Nah, disitulah kemudian saya pribadi nggak menawarkan saya punya metode ini gimana gitu, enggak ya, saya coba netral aja, alami aja lah gitu. Ternyata salah satu pengurus ya itu bilang gini, ngapain kita bingung-bingung ya kan pakai metode yang lain. Ustadz Imam itu kan juga punya metode kan gitu, meskipun masih mentah kan gitu. Ya sudah pakai Bayati aja supaya ada keunikan, tidak harus sama kan sama yang lain kan. Gitu. Oh gitu. Berarti lebih ke apa ya? Lebih ke pengalaman yang akan mengurus. Benar. Inovasi ya. Inovasi. Ya. Nah, kemudian kenapa saya sendiri pede ya, yaitu menerapkan Bayati ini khususnya di SD3 Al-Ihsan, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, Ustaz. Yang di Madura itu? Enggak, saya pribadi saya juga baik di Madura maupun di Al-Islam terkait dengan surat-surat pendek ya, tentunya di juz
30 maupun 29 itu ketika saya membacanya pakai lagu Nahawen, lagu Kurdi atau lagu yang lain itu kurang begitu menancap kuat, ya kan? Kurang begitu menancap kuat. Tapi ketika saya coba menghafalkan dengan lagu tertentu, ngeplak dengan lagu tersebut, waktu itu saya ambil contoh lagu Misyari Rosid. Jadi lagu Misyari Rosid itu kan lagu Nahawen ya. Iya. Saya coba menghafalkan An-Naba, plek ketiplek dengan lagu Misyari beliau. Rosid. Dari ayat pertama sampai terakhir. Ternyata sangat kuat, enak dan nggak keliru ayat, ya kan? Dan kuat dan enak gitu kan. Soalnya yang kita tiru kan suaranya enak. Betul. Nah, gitu ya. Nah, terinspirasi dari itu akhirnya kalau gitu kita tidak hanya membaca dengan bayati, tapi kita seragamkan. Gitu. Kan aslinya dia kan nggak seragam, aslinya kan bebas. Bebas Kita ya. ayat pertama mau nada naik kah, mau nada turun kah, mau nada bebas. Supaya kita ini ngapalnya kuat, efektif, Dan enjoy, sama. seragam, Seragam. maka kita seragamkan. Maka di situ muncullah modul. Tadi itu ayat pertama nada naik, ayat kedua nada turun, ayat ketiga nada tinggi dan seterusnya. Padahal itu aslinya tergantung kita bebas. Bebas. Yang penting nyaman gitu. Benar. Oke. Makanya aslinya tujuan awal Tadrib Bayati juz 30 yang merupakan basic itu kan sifatnya pengenalan, pembiasaan aja. Oh, Pengenalan dan pembiasaan. Harapannya setelah juz 30 murid itu kan sudah bisa membaca sendiri, bebas dengan rumus. Yang penting iya, benar. punya Irama pegangan Bayati. dulu. Benar. Oke. Oh gitu. Nah, gitu. Nah ini Tat, yang nomor 2 Tat. Bagaimana metode ini diintegrasikan Tat ke kurikulum secara formal? Baik, jadi di kurikulum formal, alhamdulillah kita ini kan SDTK ini kan karena di Diknas ya. Iya. Di Diknas sehingga kurikulum wajib dari pemerintah itu kan simple, ya kan? IPA, IPAS, kemudian Menjaskes, PKN dan sebagainya. Dan untuk materi agamanya kan PAI gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kita siasati dengan kita perpanjang masa belajar anak-anak. Ya, kan biasanya kan sampai dulu ya. Ini kita sampai tambah iya, jamnya. saya tambah sampai jam 1:30. Dan berarti benar. integrasinya itu sampean tambahkan jam di yang wajib dari pemerintah. Benar. Tanpa mengurangi komposisi dari pemerintah. Jadi tetap lengkap, tidak ada satupun yang dikurangi. Justru malah ada tambahan. Dan karena sekolah kita ada sekolah tahfidz Quran, maka kita prioritaskan tahfidz ini kita letakkan di paling depan. Jadi di jam 7:30 kan, jam 7 sampai 7:30 kan anak-anak sholat duha ya. Iya. Sholat duha, dzikir, murojaah. Nah, kemudian masuk 7:30 3 jam untuk tahfidz. 3 jam 3 jam pelajaran. pelajaran. Jadi 1 jam setengah. Dari 7:30 sampai jam 9. Nah, setelah jam 9 ke atas itulah baru pelajaran. Yang umum dari dan agama. formal itu ya. Umum dan itu tiap hari ya. Tiap hari. Tiap hari. Kalau di Makanya beberapa lembaga itu kan paling 1 pekan 1 kali atau 2 kali. Iya, karena ekstra. Seperti di MI saya itu kan sepekan hari Jumat tok. Benar. Nah, bagi kami kurang ya, karena memang betul. kita sekolah Quran. Gitu. Ya berarti itu termasuk pencirinya. Benar, jadi. Nah, ini yang selanjutnya Tat. Bagaimana sekolahan ini memetakan target capaian hafalan Tat siswa secara kuantitas? Maksudnya apakah ada target capaian hafalannya sekian gitu? Kemudian secara kualitas juga kuatnya hafalan, apakah ada target capaiannya? Ya, kalau kuantitas itu kan sudah ada ketentuannya. Sudah ada ya. Jadi untuk kelas 1 itu setengah juz ya. Kenapa setengah juz? Kenapa nggak 1 juz? Karena kelas 1 kan masih masa-masa transisi TK ya. Pengenalan dulu lah. Itu pun nanti semester pertama ngabisin tilawati atau iqra sampai 6. Oh gitu. Jadi, untuk jilid masih belum habis. Jadi 6 jilidnya. bulan itu belum menghafal mereka. Oh. Jadi persiapan membaca aja, melancarin bacaan, nyelesain tilawati. Kalau sudah selesai tilawati biasanya 2 bulan, baru kemudian talaki. Talaki itu diajarin membacanya.
baru membacanya. Baru jadi konsep kita itu kan talaki juz 30 menghafal juz 30, talaki juz 29 menghafal juz 29, talaki juz 1 menghafal juz 1. Jadi diawali dengan talaki, start bacaan dulu, bacaannya benar dulu sesuai dengan yang dicontohkan dulu, Ustaz. Harus pinter tajwidnya dulu, fasohanya dulu, harus bisa lah paling tidak, baru menghafal. Mesti ada talakinya. Itu nanti kelas 2, nah masuk kelas 2 kan kelas 1 dapat setengah juz ya. Okay. Meskipun rata-rata karena targetnya setengah juz, tapi rata-rata anak-anak udah selesai 1 juz. Udah selesai 1 juz. Iya. Nah, kalau belum maka nanti diselesaikan di kelas 2. Kelas 2 itu nanti setengah juz kedua juz 1 sama setengah juz pertama juz 29. Nah, berarti 30 benar. juz 29. Nah, jadi nanti kelas 2 anak itu sudah hafal juz 1 lengkap sama setengah juz jadi juz 29. Meskipun banyak yang selesai juz 29 gitu loh. Gitu. Karena tadi lebih gitu ya. Iya, lebih. Ya. Karena tadi ya mungkin terlalu enjoy. lebih ini ya, lebih semangat gitu ya. Iya. Nah, itu kalau targetnya tercapai semua tiap tingkatan kelasnya itu nanti kelas 6 yaitu 5 juz. Kelas 6 sudah bisa 5 juz. Itu kalau sesuai target ya. Targetnya. Banyak kan ya? Meskipun ada juga yang nggak mencapai target, tapi sejelek-jeleknya itu mereka tetap mengantongi 3 juz. 3 juz. Juz 30, 29 sama juz 1. Itu sejelek-jeleknya. Kalau yang apakah bisa lebih? Bisa. Kita pernah meluluskan itu sampai punya hafalan 10 juz. Tapi nggak semuanya. Maksudnya? Nggak semua murid. Semuanya, nggak semua. Hanya beberapa anak yang punya kemampuan yang luar biasa kita kasih los. Asal targetnya tercapai kan gitu. Oke. Untuk selanjutnya dari sekian banyak nada, kenapa kok Bayati, Tat? Iya, kenapa pilih Bayati? Jadi tadi itu berawal dari pertemuan saya dengan murid saya tadi itu, mengenalkan saya metode muriki, murotal ilmu Quran dengan nada Bayati. Hemat saya waktu itu kok enak, santai, dan untuk mengaplikasikan tajwid itu gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu hemat saya saat itu, enak ini. Kita bisa ngecek makhraj sifatnya, per harokat, per hurufnya. Itu enak gitu. Ya kan? Makanya dia kalau pakai ngimami kan rasanya agak berat dan lambat. Karena kayaknya stilnya ini untuk tahsin aslinya dia. Ya. Terus tapi untuk ngimami ya agak berat, saru juga. Makmumnya juga itu sik suwin. Makanya nanti tugas kita berikutnya itu menginovasi bagaimana dia lebih renyah gitu. Oh, gitu. Untuk imami, kalau imami kan kita sendiri kalau diimami sama orang yang bacanya tahsin kan juga ini apa gitu. Lama gitu. Iya. Jadi hemat kami waktu itu lagu itu kayaknya lebih gampang untuk jadi kita itu kan tabita itu kan tahsin, tafid, bitagoni. Jadi memperbaiki bacaan dan menghafalkan Al-Quran dengan lagu. Ternyata yang kami dapati adalah dengan lagu Bayati ini kami lebih mudah memperbaiki bacaan anak-anak, dan anak-anak lebih mudah diperbaiki bacaannya dengan irama itu. Bahkan beberapa murid lebih mudah diajak menghafal pakai Bayati dibanding yang lain. Gitu kan. Kami menemukan di Bayati. Ini terus, kan subjektivitas ya. Okay. Terus apakah ada proyeksi untuk pengembangan ke nada yang lain? Ada. Kalau apakah ada? Kami dengan setelah mengeksplorasi ya metode tabita di nada Bayati itu, kami mengantongi beberapa pengalaman dan kunci, dan kami ingin mengembangkan di nada-nada yang lain. Seperti terutama nada yang paling favorit, paling dekat kan lagu Nahawen, Kurdi. Kami ingin mengeksplor, tapi kami ingin mematangkan dulu yang karena kami punya beberapa PR. Contoh, kami ingin membuat yaitu modul ajar
Tadi kan modul belajar ya, modul ajar. Bagaimana tekniknya kan belum tertulis. Semuanya baru uraian saja. Kemudian kami ingin membuat yang versi iqra'-nya, versi pengantar untuk dia bisa baca Al-Quran. Oh, itu nanti. Gimana mengenalkan per hurufnya. Itu sudah ada konsepnya, kami dapatkan itu dari Mutabi Muriki yang pakai dan seterusnya ya. Tapi dalam bayangan kami nanti tidak akan hanya mengenalkan suara, tapi kami akan mengenalkan huruf-huruf ya, huruf-huruf Al-Quran 28 itu berdasarkan makhraj dan sifatnya. Jadi dari awal kita akan kita kenalkan itu. Jadi berangkat dari makhraj. Pintunya itu dari makhraj. 2 bibir, apa saja yang keluar dari luar, baru hurufnya ini. Dan bagaimana anak-anak itu bisa mengucapkan huruf dari 2 bibir. Itu nanti dibuatkan modul. Ada modulnya. Itu. Mantap. Ya. Jadi kalau kita lihat kan di beberapa metode baca Quran itu kan nggak disertai dengan pemahaman makhraj dan sifat. Padahal itu kita bisa bahasakan dengan semudah-mudahnya. Karena mungkin sudah mengandalkan yang dari TPQ-nya. Yang penting kan gitu. Ini off the record hati. Yang moga-moga awal tahun ajaran baru kami bisa rilis. Sudah mulai ya. Untuk kitab tajwidnya pun kita dalam penyelesaian ya, insyaallah kami beri nama Al-Mahir bil Quran. Itu kita peringkas ilmu tajwid lah, pengantar. Baik, untuk yang selanjutnya untuk memberikan standarisasi mutu muhafid atau muhafidhonya terkait nada bayati ya. Itu dikasih pelatihan nggak? Oke. Jadi untuk di sini ya, untuk guru muhafid dan muhammadhon satu kami menyeleksi yang hafid Quran, yang lulusan dari pondok tahfidz Quran dan punya sertifikat pernah menghafal 30 juz. Ini yang kualifikasi terbaik. Meskipun nanti ada yang second option ya itu. Makanya kami kumpulin para muhafid itu, yang hafid itu kami. Nah, tidak cukup itu, nanti kami seleksi tes hafalannya, tes bacaannya. Setelah itu kami briefing, harus talaki sama saya, ya, setor bacaan dan hafalan dari Al-Fatihah Anas sampai An-Naba. Harus bisa dulu. Bagaimana nanti dia insya Allah sudah bisa membaca dengan nada sendiri ya, tapi harus belajar menggunakan nada bayati supaya selaras. Benar. Dan itu sudah ada modulnya, misalkan An-Naba itu tinggi untuk pertama gitu. Itu semuanya sama nanti. Meskipun boleh gitu ya, untuk bebas gitu ya. Boleh. Cuma di sini harus sama. Supaya seragam. Harus seragam gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini yang terakhir, Tat. Dalam instrumen evaluasi capaian siswa, seberapa besar bobot penilaian kesesuaian nada bayati jika dibandingkan dengan fasohah, tajwid, dan kelancaran? Oke. Aslinya kalau kita menilai ya, bukan berarti ketepatan lagu itu nomor 1, enggak. Nomor 1 itu adalah tajwidnya. Yang kedua baru kelancarannya, ya kan. Baru tadi ada talakinya itu ya. Ini kualitas penilaian dulu ya. Mana yang paling tinggi bagi kami? Yang bagi kami itu adalah tajwidnya. Tajwid dulu. Kelancaran. Baru langkong. Baru irama. Karena ini hanya sebagai alat. Benar. Biar bisa menghafal. Iya benar. Nah, makanya dia sebagai pengantar aja, bukan tujuan. Iya gitu. Nah itu. Nah Nah, sedangkan ketika nanti dalam penilaian ya, dalam penilaiannya anak-anak itu kan diseragamkan ketika tes ya. Maksudnya tadi itu gini,
Jadi terus bagaimana anak ini mendapatkan tajwid dan fasohanya kan gitu. Nah mereka dapatnya ini ketika proses talaki. Jadi anak-anak sebelum menghafalkan kan setor bacaan dulu. Jadi guru mencontohkan, misalkan ini kelas An-Naba ini, guru pasti memberikan contoh dulu, ya kan? Amma yatasaalu, dan itu diikuti benar. Harus sesuai dengan contoh guru, ya. Termasuk baru setor bacaan. Kalau sudah setor bacaan baru ini silakan menghafal. Tapi seperti tadi. Nah, dia akan dapatkan tajwid dan fasohanya dari talaki itu. Nah, adapun nanti teorinya nanti dapat di ilmu tajwid, pelajaran tajwid. Ada, jadi pelajaran tajwid sendiri, nanti tajwid juga sendiri. Kalau yang kelas 5-6 itu langsung saya pegang. Kalau yang kelas 1 sampai 4 itu nanti ada sendiri. Ada muhafidnya kan? Ada muhafidnya. Nanti muhafidnya itu yang kita. Gitu kan. Oke. Terima kasih Ton nggih. Sampun dah? Sampun. Oh, sampun dah. Alhamdulillah. Panas ya? Panas. Silau. Alhamdulillah. Terus ini